Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Musa yang dirawat dan dibesarkan oleh malaikat Jibril menjadi orang kafir, sedangkan Musa yang dirawat dan dibesarkan oleh Fir'aun menjadi seorang nabi? Temukan jawabannya dalam video kali ini. Peristiwa ini merupakan sejarah yang terjadi di kalangan Bani Israel, di mana awal mulanya Fir'aun bermimpi bahwa ada seorang bayi yang akan lahir dari kalangan Bani Israel, dan bahwa kerajaannya akan hancur di tangan bayi tersebut. Oleh karena itu, Fir'aun kemudian memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut. Pada tahun pembunuhan tersebut, lahirlah dua bayi laki-laki yang sama-sama bernama Musa. Ibu Musa yang kelak menjadi seorang nabi menghanyutkan anaknya di sungai Nil, yang kemudian ditemukan oleh Fir'aun dan dirawat serta dibesarkan olehnya. Sedangkan ibu yang satu lagi, karena dia takut anaknya akan dibunuh, dia menyembunyikan anaknya di sebuah gua. Kemudian sang ibu tersebut meninggal. Rincian tentang kisah ini diperselisihkan oleh para ulama tafsir, karena tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang rincian hal tersebut. Namun hal ini disebutkan oleh beberapa ulama tafsir, diantaranya Al-Baghawi dan Qurtubi, bahwasanya setelah sang ibu membawa bayinya ke gua di tengah padang pasir tersebut, sang ibu meninggal. Kemudian bayi tersebut menangis dan berteriak karena rasa lapar yang dirasakannya. Allah SWT kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk merawat bayi tersebut. Malaikat Jibril memberikannya minum, makan, merawat dan membesarkannya sampai sang bayi tersebut besar dan dia bisa hidup sendiri. Kemudian dia bergaul dengan masyarakat. Orang-orang kemudian mengenalnya dengan sebutan Samiri. Anda mungkin pernah mendengar kisah tentang Samiri tersebut, di mana dia membuat patung seekor anak sapi, yang mana kemudian patung tersebut disembah oleh sebagian dari Bani Israel. Dari mana datangnya patung tersebut? Dan bagaimana dia bisa meyakinkan Bani Israel bahwasanya patung tersebut adalah Tuhan mereka? Setelah Nabi Musa dan Bani Israel melintasi Laut Merah, dan Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka sampai di sebuah padang pasir yang luas. Kemudian mereka melewati suatu kaum yang menyembah berhala. Maka Bani Israel pun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tidakkah engkau membuat sesembahan bagi kami sebagaimana kaum-kaum tersebut mereka memiliki sesembahan?" Maka Nabi Musa pun kaget. "Wahai Bani Israel, Allah SWT telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah SWT telah menyelamatkan kalian dari Laut Merah. Bagaimana mungkin kalian berterima kasih kepada Allah SWT dengan menyembah selainnya?" Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Setelah mereka tersesat di padang pasir tersebut selama beberapa hari, sampai datanglah janji Allah SWT. Sesampainya mereka di Yerusalem, Nabi Musa alaihissalam kemudian meninggalkan mereka untuk menemui Allah SWT selama 30 hari. Kemudian ditambah 10 hari, sehingga lengkaplah 40 hari mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa. Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Musa kitabnya Taurat secara langsung, dan menuliskannya di atas lembaran-lembaran yang kemudian dibawa oleh Nabi Musa ke kaumnya. Selama kepergian Nabi Musa tersebut, Nabi Harunlah yang menjadi pengganti Nabi Musa, di mana beliau mendidik dan mengajarkan Bani Israel tentang syariat Allah SWT. Pada peristiwa kepergian Nabi Musa tersebutlah, Samiri yang bernama asli Musa mengambil kesempatan untuk menyesatkan kembali Bani Israel. Samiri sebelumnya telah mengikuti Nabi Musa bukan karena keimanannya, tetapi dia hanya pura-pura beriman untuk mendapatkan hati Bani Israel. Samiri kemudian mengumpulkan Bani Israel. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Manakah harta perhiasan yang kalian telah ambil dari Fir'aun dan bala tentaranya? Kumpulkan di sini." Maka Bani Israel pun mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas yang mereka ambil dari Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian dikumpulkan di satu tempat. Setelah semua perhiasan emas mereka terkumpul, Samiri kemudian meleburkannya dan membuat sebuah patung anak sapi yang terbuat dari emas murni. Samiri juga menambahkan campuran dalam pembuatan patung tersebut berupa tanah yang dia ambil dari bekas pijakan kaki kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Ketika Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Pada peristiwa tersebut, hanya Samirilah yang dapat melihat malaikat Jibril, sedangkan Bani Israel yang lain, mereka tidak mengetahui keberadaan malaikat Jibril. Hal ini dikarenakan Samiri telah dirawat oleh malaikat Jibril sejak dia masih bayi. Samiri kemudian mengambil tanah yang dilewati oleh malaikat Jibril tersebut
Kemudian pada akhirnya dia mencampurkan tanah tersebut dalam pembuatan patung, sehingga patung tersebut dapat mengeluarkan suara. Maka Bani Israel pun kaget karena melihat patung yang dapat bersuara. Mereka kemudian bertanya, "Apa ini?" Samiri pun menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian, sembahlah dia." Mereka pun bertanya-tanya, "Kalau ini adalah Tuhan kita, jadi siapa yang sedang ditemui oleh Musa?" Samiri kemudian menjawab, "Ini adalah Tuhan kita dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa." Sangat disayangkan, banyak dari Bani Israel yang mengikuti ajakan Samiri. Mereka kemudian mengagungkan dan menyembah patung tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Harun alaihissalam mengingkari perbuatan mereka. Beliau menasihati mereka, mengingatkan mereka tentang Zat yang Maha Esa yang patut untuk mereka sembah. Tapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi Harun alaihissalam. Bani Israel pun marah kepada Nabi Harun. Bahkan mereka hampir membunuh beliau. Ketika peristiwa tersebut terjadi, Nabi Musa alaihissalam sudah hampir menyelesaikan pertemuannya dengan Allah SWT. Allah SWT pun memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa kaumnya telah melakukan kekufuran dan kesyirikan yang besar. Allah SWT juga menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa Samirilah yang telah mengajarkan kesesatan kepada mereka. Nabi Musa alaihissalam pulang dalam keadaan marah. Ketika sampai di kaumnya, beliau melihat bahwa Bani Israel sedang menyembah patung anak sapi. Mereka mengagungkannya, tawaf mengelilinginya, dan memuja-mujinya. Beliau kemudian mendatangi Nabi Harun. Dalam keadaan marah, Nabi Musa menarik rambut dan jenggot Nabi Harun dan berkata, "Aku telah menitipkan Bani Israel kepadamu. Kenapa engkau menyanyiakan mereka? Kenapa engkau membiarkan mereka menyembah selain Allah SWT? Kenapa engkau membiarkan mereka menyekutukan Allah SWT?" Nabi Harun alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa beliau telah menasihati mereka. Beliau telah mengingkari apa yang mereka lakukan. Tetapi Bani Israel meremehkan Nabi Harun. Bahkan mereka hampir membunuh Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun khawatir akan terjadinya fitnah, sehingga mereka nantinya akan saling membunuh. Setelah mendengar penjelasan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa kemudian mendatangi Samiri. Dia berkata kepadanya, "Wahai Samiri, apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau telah membuat kesesatan dan menyesatkan Bani Israel?" Samiri menjawab, "Wahai Musa, aku telah melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh Bani Israel. Aku melihat ketika kita menyeberangi Laut Merah, aku melihat seekor kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Aku melihat setiap kali kaki kuda tersebut melangkah di atas tanah, maka tanah yang dilangkahinya menjadi hijau dan subur. Maka aku pun mengambil tanah tersebut dan aku sembunyikan di bajuku. Kemudian ketika aku melihat Bani Israel ingin memiliki sesembahan lain selain Allah SWT, aku membuatkan bagi mereka patung anak sapi ini, dan aku tambahkan tanah yang telah aku ambil dari bekas malaikat Jibril tersebut. Patung tersebut kemudian bersuara dan dipercaya oleh Bani Israel." Allah SWT berfirman menceritakan tentang kisah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fama khatubuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabadhtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku." Nabi Musa alaihissalam kemudian mengusir Samiri. Beliau melarang Samiri untuk tinggal bersama Bani Israel maupun untuk menemui mereka selama-lamanya. Ini adalah hukuman yang diterima oleh Samiri di dunia. Sedangkan di akhirat dia akan mendapatkan hukuman yang tidak terkira. Patung anak sapi yang terbuat dari emas yang telah dibuat oleh Samiri kemudian dileburkan kembali oleh Nabi Musa. Setelah itu beliau kemudian menaburkannya di lautan. Sedangkan Bani Israel yang telah melakukan kesyirikan dengan menyembah patung tersebut, Allah SWT menurunkan ketetapan kepada mereka bahwa hukuman mereka adalah dibunuh. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyeru pada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, bertaubatlah kalian, dan balasan bagi kalian adalah kematian. Maka angkatlah pedang-pedang kalian." Mereka kemudian mengambil pedang mereka, dan mereka saling membunuh di antara mereka. Inilah balasan bagi mereka yang telah melakukan perbuatan dosa yang paling besar.
yaitu perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Demikianlah akhir kisah dari bayi Musa yang telah dirawat dan dibesarkan oleh malaikat Jibril sampai akhirnya menjadi orang yang kafir yang telah membawa kesesatan kepada Bani Israel. Ada seorang ulama yang menuliskan sebuah syair tentang peristiwa tersebut. Fa-idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata faqad khaba man yarju wa khaba al-mu'ammalu. Fa Musa alladhi rabbaha Jibril kafiru wa Musa alladhi rabbaha Fir'aun mursalu. Seandainya bukan karena pertolongan dari Allah SWT kepada si pemuda, maka niscaya pupuslah harapan dari orang yang berharap. Sebagaimana Musa yang dibesarkan oleh malaikat Jibril menjadi kafir, dan Musa yang dibesarkan oleh Fir'aun menjadi rasul. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.